Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Google Classroom. Di sini yang akan saya bahas, yang pertama bagaimana cara seorang guru atau dosen membuat kelas pada Google Classroom, serta bagaimana cara guru membuat atau memberi tugas kepada siswa atau mahasiswa oleh seorang dosen. Kemudian nanti bagaimana cara siswa bergabung pada Google Classroom, serta bagaimana cara siswa mengerjakan tugas pada Google Classroom. Oke, simak video ini dari awal sampai akhir. Sebelum dilanjutkan, nanti dibantu dulu subscribe, like, dan share video ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Pada Android, menekan subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Oke, kita mulai saja. Nah, yang pertama tentunya kita harus mempunyai email dulu di Google ya. Kemudian kita buka di web browser di Google. Kita cari Google Classroom. Oke, langkah yang pertama seperti itu. Kita ketikkan Google Classroom. Kemudian kita enter saja. Hanya sebentar ya, Google Classroom. Nah, di sini muncul. Kemudian kita pilih Google Classroom. Kita klik saja. Bagian atas ya, kita klik. Nah, di sini ketika kita klik Google Classroom, kita harus login dulu menggunakan email yang akan kita gunakan untuk masuk pada Google Classroom. Oke, kita masukkan email. Nah, sudah berhasil seperti ini. Ini tampilan awal ketika kita login pada Google Classroom. Nah, kemudian kita klik di bagian kanan atas, klik bagian tambah ya, tanda tambah. Nah, di sini ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Nah, jika kita sebagai dosen atau guru, berarti kita klik buat kelas. Jika sebagai mahasiswa atau siswa atau pelajar, diklik gabung ke kelas. Nah, saya klik sekarang buat kelas. Di sini kita baca dulu. Kemudian kita centang saya telah membaca. Nah, di sini muncul nama ya, kita bikin nama kelasnya dulu. Di sini saya bikin kelas 11, kemudian bagiannya IPA 1. Kemudian mata pelajaran saya cobakan matematika. Matematika ya. Kemudian untuk ruang, saya coba isikan ruang 1. Kemudian berikutnya kita klik buat ya. Kita tunggu sebentar lagi proses. Nah, ini tampilan sudah selesai kelas 11 IPA 1 ya. Ini tampilannya 11 IPA 1. Nah, tampilan seperti ini, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai ya. Nah, nanti di sini kita akan lihat satu persatu. Ini sekarang ada namanya forum ya. Forum seperti ini, kemudian tugas kelas seperti itu. Anggota masih kosong ya, kemudian bergabung. Ini nilai ya. Nah, nilai juga masih kosong. Nah, sekarang kita coba melihat. Nah, di sini kode kelas ya. Nanti kode ini kita kopikan, kita share atau kita sebarkan ke siswa yang akan bergabung di kelas kita. Jadi ketika dia bergabung nanti tinggal masukkan kode kelas ya. Kalau enggak, siswa tidak akan bisa masuk ke kelas yang kita kelola. Nah, kemudian
ini namanya forum ya. Di sini kita bisa mengetikkan di semacam berita ya, misalnya informasi kepada semua siswa ya, kita share. Ini sama seperti kita dalam sebuah grup, kita memberi informasi. Nah, pada bagian ini kita juga bisa di samping menyampaikan ketikan semacam informasi, juga bisa melampirkan dalam bentuk file atau dokumen, misalnya seperti selebaran atau mungkin seperti aturan atau brosur yang mau kita lampirkan pada informasi secara umum ini. Misalnya ada lampiran peraturan di dalam kelas ini dalam bentuk dokumen ya. Nanti itu bisa kita ketikkan atau bisa kita lampirkan ya. Kita klik ya, kita lampirkan, kita klik file. Nanti kita cari filenya, file apa yang akan kita lampirkan. Itu kita sesuaikan ya dengan apa yang ingin kita share ke kelas yang kita kelola. Ini hanya sebagai contoh, misalnya saya akan melampirkan sebuah dokumen ya, himbauan protokol kesehatan ya. Nah, ini bisa kita lampirkan ke dinding informasi di kelas yang kita kelola pada kelas 11 IPA 1 ya. Dan kita posting ya. Ini penjadwalan, kalau mau dijadwalkan kapan akan ditayangkan, kalau enggak langsung aja diposting, nanti dia akan langsung akan muncul di setiap dinding atau wall ketika siswa bergabung di kelas kita ini. Nah, seperti ini ya, itu fungsinya forum. Kemudian kita masuk ke tugas kelas ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara kita memberi tugas atau membuat tugas untuk siswa. Nah, di sini kita klik buat, kita klik tugas ya, klik tugas. Kemudian untuk judul ini kita isi ya, misalnya judul tugasnya apa. Berarti ini harus isi, misalnya saya bikin tugas ke-1. Kemudian karena ini saya mencontohkan kelasnya matematika, saya coba saja ya petunjuknya. Buatlah bilangan 5 antara 1 sampai 100. Nah, ini kan cuman sampel saja ya. Kemudian untuk yang kedua, saya coba lagi bikin soalnya atau petunjuknya. Buatlah bilangan bulat ya, atau bilangan ganjil dari 0 sampai 100. Nah, ini soalnya sangat mudah karena ini hanya contoh saja, sampel saja ya. Nanti ini disesuaikan dengan kebutuhan atau pada mapel atau mata kuliah yang diajarkan. Nah, jika ingin melampirkan file, misalnya kita sudah ada dalam bentuk seperti lembar kerja, boleh dilampirkan. Ini karena saya hanya mencontohkan, saya ambil saja file yang ada saja ya, formulir data. Nah, di sini ada siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, atau buat salinan untuk siswa ya. Nah, di sini saya pilih siswa dapat mengedit file, nanti dia akan bisa merubah atau mengisi formulir data ini ya. Kemudian batasan tanggalnya boleh diatur ya. Pak, ini berakhir tanggal ya, 30 Oktober jam 23.59 ya. Kemudian topiknya saya isi juga di sini tugas ke-1. Tugas ke-1. Nah, setelah selesai jangan lupa kita klik tugaskan ya, agar
tugas ini tersebar atau langsung dia masuk ke setiap siswa yang bergabung di kelas yang kita kelola ini. Nah, berarti sekarang tugas ke-1 ini sudah masuk dia ke setiap siswa yang bergabung di kelas yang kita kelola. Nah, sekarang saya contohkan bagaimana seorang siswa bergabung di kelas yang sudah kita buat tadi, kelas 11 IPA 1. Saya coba membuka menggunakan web browser yang satu lagi, Mozilla Firefox ya, saya buka. Langkahnya juga sama, saya buka Google dulu, kemudian saya cari Google Classroom ya. Kemudian saya klik lagi Google Classroom. Nah, di sini saya login menggunakan email sebagai siswa ya. Saya masukkan emailnya dulu, gunakan akun yang lain ya. Coba login menggunakan akun atau email sebagai siswa. Jadi pada Google Classroom ini untuk login wajib dan harus menggunakan email ya, email yang ada pada Google. Jadi kalau tidak mempunyai email harus membuat email terlebih dahulu. Nah, di sini saya coba login menggunakan email Ina Putri ya, inaputri@gmail.com. Masukkan passwordnya, mengetikkan sebenar ya, nggak boleh salah. Kemudian klik berikutnya, ini benar masuk ya, login. Nah, di sini muncul lagi ya Google Classroom. Lanjutkan ya, kita klik lanjutkan. Nah, sama dengan langkah yang tadi, selanjutnya kita klik tanda tambah ya. Nah, di sini karena di siswa dia klik gabung ke kelas Putri Vina ya. Nah, ini yang tadi kita coba cek lagi sebagai guru, sebagai dosen ya. Kita klik tadi kode ya. Nah, ini kode kelas ya. Ini yang harus kita sebarkan ke siswa atau mahasiswa untuk dia bergabung di kelas yang kita kelola. Nah, ini ALN 5VXE. Ini kita masukkan pada kode kelas. Nah, kemudian kita gabung. Jika pas atau cocok, dia akan masuk langsung bergabung ke kelas yang kita kelola. Nah, sekarang dia sudah masuk ke kelas 11 IPA 1 ya. Ini muncul tadi di dindingnya, di wallnya ya, muncul diinformasikan kepada semua siswa ya. Ada juga sini lampiran himbauan protokol kesehatan, itu ada pada dinding semua siswa. Kemudian ada tugas ke-1 ya. Nah, ini tugasnya. Ada juga formulir data ya. Nah, untuk melihatnya kan tinggal klik lihat tugas ya. Kemudian berikutnya klik lagi formulir data Word ya. Nah, di sini pada formulir ini kita bisa merubah atau mengisi ya dokumen yang ada tugas tadi. Nah, di sini kita coba klik lagi dokumen, lagi proses ya, ditunggu dulu, lagi proses. Nah, ini ya, ini dokumen atau sekarang Putri Vina ini membalas atau menjawab atau mengerjakan tugas ke-1, satu bilangan prima.
Kemudian tugas ini dikerjakan sampai selesai ya. Nah, di sini kan tadi soalnya 2, bilangan prima dan bilangan bulat ya. Nah, karena ini saya hanya mencontohkan sampelnya saja, berarti saya hanya menjawabnya simpel saja, nggak sampai selesai ya, karena ini hanya mencontohkan bagaimana nanti seorang siswa atau mahasiswa mengerjakan tugas pada Google Classroom dari guru atau dari dosen ya. Setelah selesai, nanti ini setelah selesai dibuat, kita langsung serahkan tugas ini ya, kita kirimkan tugasnya selesai seperti ini. Kemudian kita ada pilihan di sini, berdiskusi dengan pengajar atau klik serahkan ya. Nah, saya klik serahkan, berarti tugas sudah saya kirimkan ke guru atau dosennya ya. Seperti ini tugas ke-1 ya. Berarti siswa atau mahasiswa atas nama Vina ini telah mengerjakan tugas ke-1 dan sudah mengirimkan tugasnya kepada guru atau dosen yang mengelola kelas tersebut. Nah, ini yang tadi kirim kode kelasnya ya. Kemudian di sini masih, dan di sini saya buka sebagai akun guru. Nah, kelihatan tugas ke-1 telah diserahkan ya. Ini sekarang saya cek sebagai akun guru. Nah, Vina sudah menyerahkan tugas ke-1 atau sudah mengerjakan tugas ke-1. Berarti tinggal penilaian ya. Kita tinggal mengisi nilainya, klik nilai, kemudian kita isikan nilainya 90 ya, 90 dari skor maksimal 100 ya. Kemudian kita kembalikan ke siswa atau mahasiswa. Nah, kita kembalikan ke Vina ya. Boleh ditambah kata-katanya, misalnya tugas sudah diperiksa ya, kita kirimkan ke siswa atau mahasiswa. Nah, berarti sekarang ada akun siswa, ada akun Vina tadi, akan masuk balasan dari guru atau dosen pada tugas ke-1 yang sudah diperiksa. Nah, kita cek di sini pada akun Vina. Nah, nilai sudah ada 90/100 ya. Berarti ini tugasnya sudah dikoreksi oleh guru atau dosen. Nah, seperti itu ya. Berarti nanti tugas yang dikirim oleh siswa atau mahasiswa dikoreksi oleh gurunya atau dosen dan dikembalikan kepada siswa lagi setelah beri nilai pada tugas yang dikirimkan. Oke, kemudian ini masih pada akun siswa. Kita keluar dulu, kita klik keluar ya. Berarti kita sudah keluar dari kelas Google Classroom. Sekarang kita masuk lagi ke akun guru ya. Pada akun guru ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Ini berarti pada forum ya. Kemudian kita coba sekarang menambahkan, membuat kelas yang baru ya. Klik tambah lagi, klik buat kelas ya. Ini saya membaca, lanjutkan, bikin lagi kelasnya, kemudian bagian. Saya coba sekarang bikin kelas 11, bagiannya IPA 2 ya.
Kemudian mata pelajaran saya coba bikin sekarang BTIK ya, atau bimbingan TIK ya. Saya klik ruangan 2, kemudian klik buat kelas ya. Lagi proses. Seperti ini ya. Selanjutnya, oke. Nah, seperti itulah cara membuat kelas ya. Kalau kita punya 5 kelas, silahkan ditambahkan dengan langkah yang sama ya. Oke, demikian saja cara membuat kelas pada Google Classroom ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.